Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya pasti familiar dengan kata panggilan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Saudara, hidup sebagai orang percaya adalah hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara, bagaimana respon saudara ketika saudara mendengar panggilan Tuhan? Apakah saudara merasa panggilan Tuhan itu sebagai sebuah privilege bagi kita? Karena panggilan itu mengandung kasih Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah lari dari panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Saudara, sesungguhnya panggilan Tuhan bagi kita pada hakikatnya bahwa Ia menghendaki engkau dan saya memiliki hati seperti hatinya, yaitu hati Tuhan. Atau agar kita boleh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, mungkin ada terlintas di dalam pikiran kita, mengapa saya harus memikirkan kepentingan orang lain juga? Atau mengapa saya harus jadi berkat bagi orang lain? Bukankah setiap orang punya tanggung jawab masing-masing? Saudara, mungkin kita berpikir, asal saya tidak merugikan orang lain, bukankah itu sudah cukup? Saudara, memang betul. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Panggilan Tuhan bagi kita bukan mengurangi tanggung jawab masing-masing. Tetapi panggilan Tuhan itu adalah cara Tuhan membentuk kita agar kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, panggilan Tuhan kepada kita tidak pernah salah. Yang seringkali salah adalah kita salah sangka kepada panggilan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan,
lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mulai melakukan perjalanan iman kita bersama dengan kitab Yunus. Saudara, Yunus itu hidup pada abad ke-8 sebelum Kristus. Dia berasal dari kerajaan utara yang disebut sebagai Israel atau Samaria. Dan ia melayani pada zaman Raja Yerobeam yang kedua, yakni pada tahun 793 sampai dengan 753 sebelum Kristus. Saudara, peristiwa di sini terjadi di antara masa Raja Yerobeam kedua sampai kepada kejatuhan kota Niniwe pada tahun 612 sebelum Kristus. Saudara, Yunus melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Nabi Hosea. Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan penghakiman Tuhan atas Niniwe. Dan Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur. Saudara, Niniwe itu terletak 500 mil dari kerajaan utara Israel dan berada di tepi timur sungai Tigris. Saudara, berita penghakiman Tuhan sesungguhnya merupakan juga peringatan Tuhan kepada kota Niniwe. Dan peringatan Tuhan itu, saudara, lahir bagaimana Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Bukan hanya mengasihi bangsa Israel. Namun, saudara, yang menyedihkan adalah Yunus lari dari panggilan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mau mengajar kepada kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Yunus dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan, menyampaikan firman Allah kepada kota Niniwe. Saudara, firman Allah yang disampaikan kepada kota Niniwe adalah berita penghakiman. Saudara, Yunus adalah seorang Israel, keturunan Ibrani. Saudara, dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Saudara, Niniwe itu kota besar, ibu kota daripada kerajaan Asyur, saudara. Saudara, kita ketahui bahwa bangsa Asyur, saudara-saudara, sebuah bangsa yang menjadi musuh bagi bangsa Israel, dan perilaku mereka memang perilaku yang bukan orang percaya punya perilaku. Kemungkinan, saudara, Yunus ingin bangsa itu dibinasakan. Tetapi Yunus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberitakan penghakiman. Tetapi Tuhan juga Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, daripada Yunus pergi ke Niniwe menyampaikan firman Allah, maka Yunus lebih memilih ke jalan yang berbeda, yang bertentangan. Dia bukan ke Niniwe sesuai panggilan Tuhan, tetapi dia pergi ke Tarsis. Saudara, dia berpikir daripada dia menyampaikan firman Tuhan, sebaiknya dia pergi berdagang. Karena Tarsis kota besar untuk perdagangan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya apa yang terjadi kepada Yunus? Saudara, Yunus tidak rela jikalau Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, Yunus tidak memiliki perasaan belas kasihan karena dia merasa bangsa Asyur adalah bangsa yang tidak berbelas kasihan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan berbelas kasihan. Oleh karena itu, Yunus tidak mau pergi ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang percaya bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat. Saudara, Tuhan memberikan hujan kepada orang percaya, tetapi Tuhan memberikan hujan kepada orang tidak percaya. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang baik, tetapi Tuhan juga memberikan berkat kepada orang yang jahat. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berbelas kasihan kepada umat manusia. Saudara, bukankah jikalau Tuhan tidak berbelas kasihan, Tuhan akan memusnahkan seluruh orang-orang yang menentang Dia? Ketika kita berkata demikian, sesungguhnya kita adalah bagian daripada orang-orang itu sebelum kita menjadi percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Bapa kita di surga tidak seperti itu. Saudara, Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang berbelas kasihan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tidak meniru Yunus di dalam perilakunya, tetapi mari kita berbelas kasihan dengan orang lain. Kita belajar dari Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu yang tidak bergembala, maka Alkitab mencatat jatuhlah belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau memiliki hati seperti hati Yesus, yang jatuh belas kasihan, melihat orang akan binasa, melihat orang sedang menderita, melihat orang mengalami kesusahan, atau orang sedang bergembira di dalam kebinasaan mereka? Saudara, jadilah seperti Kristus. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hendaklah engkau murah hati, sebab Bapamu di surga adalah murah hati. Saudara yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi itu harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun manusia berkeras tidak hendak memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, maka Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Yunus tidak pernah bisa lari daripada Tuhan. Saudara, Yunus pergi ke Tarsis, dia meninggalkan panggilan Tuhan. Saudara, meninggalkan panggilan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yunus memang tidak mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena di dalam panggilan Tuhan itu terkandung bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Tapi Yunus hidup jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan itu adalah hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, jikalau engkau hidup jauh daripada Tuhan, engkau tidak pernah bisa memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia membawa bencana kepada orang satu kapal dengan dia. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana orang-orang di kapal itu pada akhirnya harus memanggil nama Yehova, yaitu Tuhan. Saudara, Yunus di dalam pelariannya, justru melalui pelariannya, Tuhan dipermuliakan. Saudara, apakah karena pelariannya sehingga Tuhan dipermuliakan? Tidak sama sekali. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, engkau dan saya tidak pernah bisa lari daripada Tuhan. Engkau tidak pernah
bisa menjadi dirimu sendiri yang menentang Tuhan, sehingga engkau berusaha tidak memuliakan Tuhan dan Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara, pada akhirnya, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini harus memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu, Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu adalah pada akhirnya menuju kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus tidak ingin memuliakan Tuhan. Dia melawan Tuhan, dia menentang Tuhan. Tetapi dia tidak bisa lari bahwa Tuhan bisa memakai segala cara membawa kemuliaan bagi namanya. Saudara, bukankah menjadi orang bijaksana ketika kita tahu seperti ini? Marilah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita tidak hidup jauh daripada Tuhan. Kita tidak hidup meninggalkan panggilan kita. Karena kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan, pada akhirnya segala sesuatu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ingatkah engkau akan peristiwa penyaliban Yesus Kristus? Pemimpin agama ingin mempermalukan Kristus. Pemimpin bangsa Rom ingin menghancurkan Kristus. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun niat mereka, bagaimanapun mereka melawan Sang Mesias, bagaimanapun mereka melawan kehendak Tuhan, bagaimanapun mereka tidak ingin memuliakan Tuhan, saudara, pada akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam salib Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menahan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, bijaksanalah kita jikalau kita berkata, ya Tuhan, saya ingin memuliakan Engkau. Karena pun kalau saya tidak ingin memuliakan Engkau, Engkau memakai segala sesuatu untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Engkau tidak pernah dirugikan. Yang rugi adalah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur kami, sehingga kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa melawan Engkau. Kami tidak bisa menggagalkan rencana-Mu. Kami tidak bisa menutupi kemuliaan-Mu. Yang dapat kami lakukan adalah kami hidup memuliakan Engkau. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.